Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Thierry Henry mengatakan bahwa musim ini Arsenal terasa berbeda, lebih solid, dewasa, dan kuat sebagai satu unit. Ia menegaskan bahwa penilaiannya kini bukan sebagai fan, tapi sebagai analis yang melihat sesuatu yang sedang terjadi dalam tim. Declan Rice menjawab bahwa ia melihat ada kemarahan positif dalam skuad, rasa lapar, determinasi, dan dorongan ekstra di setiap duel, tackle, dan momen penting. Namun baik Henry maupun Rice sama-sama menegaskan bahwa perjalanan masih panjang dan tidak ada yang boleh jumawa. Tulisan ini menyoroti bagaimana percakapan seperti itu sering dipelintir di dunia online, di mana sebagian kecil pengguna lebih peduli engagement daripada substansi. Walau demikian, di dunia nyata, para pemain seperti Noni Madueke justru mendapat dukungan penuh dari fans. Menariknya, kemarahan yang disebut Rice tidak tampak sebagai emosi berlebihan di lapangan. Arsenal terlihat lebih fokus, rapi, dan terkendali, agresif dalam konteks sepak bola, bukan agresi antar pemain. Ini kontras dengan musim ketika mereka dituduh terlalu emosional atau over-celebrating. Arteta tampaknya belajar dari pengalaman itu, mengarahkan energi tim agar benar-benar tersalurkan dalam kerja, persiapan, dan performa di lapangan. Arsenal kini lebih seperti predator tenang, efisien, dingin, dan kejam ketika momen tiba. Arteta menuntut mentalitas menang lalu lanjut bekerja, tanpa memberi ruang untuk distraksi. Para pemain juga sudah menumbuhkan rasa percaya diri tanpa menjadi arogan. Bagi fans, Henry menekankan pentingnya menyadari bahwa tim ini memang bagus, nikmati perjalanannya, bukan hanya hasil akhirnya, karena musim ini Arsenal benar-benar menunjukkan kualitas yang patut dirayakan. Arsenal menjalani pekan luar biasa, menghancurkan Tottenham di derby, dan menaklukkan Bayern untuk memuncaki Liga Champions. Di balik performa gemilang itu, muncul sosok baru yang digambarkan sebagai perpaduan antara Bukayo Saka dan Eberechi Eze, Noni Madueke. Saka tampil solid melawan Bayern meski tanpa gol, membuat assist, menciptakan 2 peluang besar, sukses melewati tekanan 3 pemain sekaligus, dan terus menjadi ancaman. Eze juga menunjukkan kreativitasnya lewat dribble, visi, serta umpan terobosan yang menghasilkan gol penentu Martinelli. Madueke kini disebut sebagai hybrid keduanya. Ia belum setajam Saka atau Eze dalam output gol assist, namun punya banyak kesamaan. Kreativitas spontan, kemampuan menciptakan peluang dari situasi sulit, kontrol bola dekat, keberanian melakukan take-on, dan kebebasan mencoba hal-hal tak terduga. Gaya directnya membuat bek lawan panik, sesuatu yang lama hilang dari Arsenal. FBref bahkan menempatkan Saka sebagai salah satu pemain paling mirip dengan Madueke berdasarkan metrik seperti expected assists, key passes, take-on sukses, hingga duel dimenangkan per 90 menit. Penulis Arsenal Adam Case menyebut Madueke sebagai agent of chaos, tipe pemain yang bisa mengubah permainan lewat momen-momen liar dan kreatif. Meski sempat diragukan saat direkrut, Madueke kini membuktikan diri sebagai tambahan yang sangat berguna, menggabungkan sifat terbaik Saka dan Eze dalam satu paket yang memberi Arsenal dimensi baru di lini serang. Winger Brasil Luis Henrique mengungkapkan mimpinya bermain di Inggris, khususnya untuk Arsenal, klub yang ia akui sangat ia sukai. Pemain 24 tahun itu memulai karir di Fluminense, lalu pindah ke Real Betis sebelum kembali ke Brasil bersama Botafogo dan kini bermain untuk Zenit. Meski berkomitmen pada kontraknya di Rusia, ia tetap bercita-cita tampil di Premier League dan Liga Champions. Keluarga dan teman-temannya bahkan mengatakan bahwa profilnya cocok dengan gaya Arsenal. Namun, peluang transfernya ke Arsenal dinilai kecil. The Gunners baru saja memperkuat sektor sayap dengan mendatangkan Noni Madueke, yang kini bersaing dengan Bukayo Saka dan Max Dauman di posisi winger kanan. Madueke juga tampil impresif, termasuk mencetak gol debut saat melawan Bayern Munich.
Hendrik tampil cukup baik untuk Zenit musim ini dengan 4 kontribusi gol dari 17 laga, memenangkan banyak duel, aktif melakukan dribble, serta memberi kerja defensif solid. Meski begitu, ia adalah winger kiri kaki yang spesialis bermain di sisi kanan, posisi yang sudah penuh di Arsenal. Sementara itu, kebutuhan Arsenal ke depan justru lebih mengarah pada perekrutan winger kiri berkualitas. Karena itulah, meski Hendrik punya impian besar, peluang merealisasikannya tampak kecil saat ini. Arsenal menghadapi laga penting melawan Chelsea di Stamford Bridge akhir pekan ini. Namun Mikel Arteta mungkin tak bisa menurunkan salah satu winger andalannya, Leandro Trossard. Pemain Belgia itu ditarik keluar pada menit ke-38 saat Arsenal menang 3-1 atas Bayern Munich karena masalah pada betis. Arteta mengaku belum tahu tingkat keparahannya dan memilih tidak mengambil risiko. Absennya Trossard bisa menjadi kerugian besar meski Arsenal punya banyak opsi winger seperti Madueke, Martinelli, Eze, Nwaneri, Douman, dan Saka. Pasalnya, Trossard sedang dalam performa apik dengan 2 gol dan 2 assist dalam 4 laga liga terakhir. Lebih dari itu, ia dikenal sebagai senjata rahasia Arsenal saat menghadapi Chelsea. Sepanjang karirnya, Trossard telah melawan Chelsea 10 kali dan hanya kalah sekali, yakni pada 2020 bersama Brighton. Itu pun ia mencetak gol. Ia telah mencetak 3 gol tambahan ke gawang Chelsea sejak itu, menjadikannya salah satu lawan favoritnya setelah Liverpool. Musim 2023-24 menjadi bukti pengaruhnya. Ia mencetak gol penyeimbang 2-2 di Stamford Bridge setelah masuk dari bangku cadangan, lalu membuka skor dalam kemenangan 5-0 di Emirates. Arteta memuji mentalitas dan kemampuan Trossard yang selalu memberi dampak. Dengan jadwal padat ke depan, Arteta kemungkinan memberi Trossard waktu untuk pulih meski cedera kecil. Arsenal memang punya opsi bagus seperti Madueke dan Martinelli, tetapi tanpa Trossard, mereka bisa kehilangan pemain yang kerap menjadi mimpi buruk bagi Chelsea. Arsenal sempat dianggap sebagai tim terbaik di Eropa, namun predikat itu hanya bertahan sekitar sebulan. Setelah pelatih Atletico Madrid Diego Simeone kini menilai Inter Milan sebagai tim terkuat yang ia hadapi musim ini. Arsenal memang tampil luar biasa, memimpin Premier League dengan 9 kemenangan dari 12 laga dan menyapu bersih 5 pertandingan Liga Champions, termasuk kemenangan besar atas Bayern Munich dan Atletico. Usai kalah 4-0 dari Arsenal sebelumnya, Simeone memuji mereka sebagai tim terbaik yang pernah ia hadapi, bahkan di atas Real Madrid dan Liverpool. Ia menyoroti intensitas, kualitas, dan determinasi Arsenal di seluruh lini. Namun, setelah laga terbaru melawan Inter, Simeone mengubah pandangannya. Ia menyebut Inter tanpa keraguan sebagai tim terkuat di Liga Champions saat ini. Ia menjelaskan bahwa Atletico sengaja bermain menahan Inter di babak pertama, lalu memaksimalkan kualitas pemain seperti Griezmann dan Sorloth di babak kedua hingga mencetak gol telat. Pergantian penilaian ini cukup membingungkan, mengingat Arsenal menang telak 4-0 atas Atletico, sementara Inter justru kalah 2-1 dari tim Spanyol itu. Selain itu, Inter tidak menyapu bersih pertandingan Liga Champions, berbeda dengan Arsenal yang masih sempurna. Hal ini membuat penurunan mahkota